di sebuah desa yang dikelilingi pohon-pohon jati di Gunung Kidul. Tinggal seorang guru ngaji ulung, Mustafa Al-Faruq namanya. Berawal dari perjalanan spiritualnya sejak SMP, Mustafa telah menapaki jalan ilmu agama melalui pengalaman berharga di pondok pesantren. Kini, beliau berada di dusun Kepushari, Katongan, Ngelipar, menjadi jantung bagi dakwah yang berjarak sekitar 20 menit dari pesona pantai indah Gunung Kidul. Mustafa Al-Faruq bukan hanya seorang da'i yang berbicara tentang ilmu, tetapi seorang imam yang memimpin sholat dan seorang guru ngaji bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di Masjid Ummi Anifah. Dengan suara yang merdu, ia menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, membawa kedamaian bagi jamaah yang berada setiap saf-saf masjid tersebut. Tidak hanya di masjid, Mustafa juga terlibat dalam pengajaran di Sanggar Al-Quran Ummi Anifah. Di tempat ini, lebih dari 50 santri cilik dengan bersemangat menggali hikmah dan keindahan Al-Quran. Setiap ayat yang dipelajari bukan hanya menjadi suara yang merdu, tetapi juga petunjuk hidup yang membimbing mereka menuju kebaikan. Namun, kebaikan Mustafa tidak berhenti di situ. Ia juga menjadi pembina bagi yatim brilian, tempat di mana puluhan anak yatim belajar dan berkembang di bawah bimbingannya. Setiap bimbingan dan nasihatnya menjadi pilar bagi mereka, memberikan harapan dan cahaya di tengah kesulitan hidup. Bersama istrinya, Mustafa menjalani hidup dengan penuh makna dan keberkahan. Rumahnya bukan hanya tempat tinggal, tetapi pusat kebaikan dan ilmu bagi seluruh masyarakat sekitar. Dengan semangat hangat, dengan senyuman hangat, Mustafa mengajak kita menelusuri kisahnya, di mana setiap langkah membawa berkah dan inspirasi bagi yang beruntung bersentuhan dengan cerita hidupnya. Saksikanlah perjalanan luar biasa seorang guru ngaji, Mustafa Al-Faruq, di tengah hamparan keindahan alam Gunung Kidul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mustafa Al-Faruq. Biasanya dipanggil, kalau oleh keluarga itu dipanggil Mustafa, tapi semenjak belajar di pondok pesantren, panggilannya berubah menjadi Faruq. Kemudian setelah bertugas berubah lagi panggilannya menjadi Al, lebih singkat ya, seperti itu. Terus asal saya yang tertulis di akte itu Klaten, tapi aslinya saya kelahiran Riau. Jadi memang ya seperti itu, kelahiran Riau, kemudian domisili sekarang di Klaten dan bertugas di Gunung Kidul. Saya 6 bersaudara. Jadi 6 bersaudara, saya nomor 2 seperti itu. Nomor 2. Oke. 6 bersaudara itu dari ayah yang berbeda. Seperti itu. Di Riau saya sampai kelas 6. Jadi besar ya, masa kecilnya di Riau hitungannya. Kalau ibu memang jadi ibu rumah tangga memang dari dulu. Kemudian sama disambi jualan seperti itu, jadi buat roti, peyek dan lain sebagainya. Tapi kalau abi almarhum itu dulu pekerjaannya guru sebagai pengajar, memang di sekolah ya, pengajar sebagai pengajar. Saya kurang tahu pasnya, tahun 2001 kalau nggak 2000, masih kecil saya, jadi memang belum tahu seperti itu. Oh, masih belum sekolah, jadi masih digendong seperti itu. Berarti lebih dekat dengan bapak yang ini kan? Ya lebih, kalau hitungannya lebih dekat ya bisa dibilang lebih dekat, karena lebih lama dengan profesinya ya sebagai pengajar, sama sebagai pengajar. Yang terkenang di waktu di Riau itu bermainnya, jadi bermainnya ketika saya pindah ke Jawa itu terasa berbeda. Jadi ketika saya pertama kali pindah ke Jawa itu
terasanya seperti sepi. Ya ibaratkan rumahnya besar-besar tapi nggak ada isinya. Nah, sedangkan waktu saya dulu di Riau itu rumah nggak terlalu besar tapi memang anak-anaknya itu sangat banyak. Dan ya namanya dulu ya belum, kalau main kan kita belum kenal namanya apa ya, HP, Android dan lain sebagainya. Jadi main ya memang benar-benar main. Kita pergi di hutan karena rumah saya dulu itu hitungannya perbatasan dengan hutan. Jadi saya itu kan di Riau itu ada komplek Kaltek dan ada yang di luar Kaltek. Jadi saya rumahnya itu yang kebetulan di luar. Jadi Kaltek itu kayak ibaratkan kayak komplek perumahan sendiri, punyanya Chevron dulu itu. Jadi itu listrik sendiri dan pokoknya yang mewah-mewah seperti itu. Nah saya itu di pinggiran dekat hutan. Nah, jadi kebetulan waktu itu apa ya, lagi digali apa perbatasan. Jadi gajah-gajah itu masih sering lewat. Nah, dulu itu gajah-gajah masih sering lewat. Itu digali apa kayak kanal. Kalau kita dulu bilangnya apa ya? Kanal itu apa? Kolam naga berliku-liku. Padahal ternyata itu apa? Ya tempat biar gajah ndak lewat. Jadi sempat dulu ketika lagi di apa ya? Lagi digali seperti itu. Jadi perbatasan antara hutan dan perumahan digali kanal semuanya. Itu kan ada apa ya? Kayak satpam, bukan satpam ya, penjaga yang jaga loh hutan, penjaganya itu. Kita kan sering namanya anak desa apa ya, anak orang kampung itu kita main karena habis hujan itu tergenang air semuanya, padahal itu di dalam hutan ya bahaya ya. Kita berenang di situ, ya namanya anak kecil kita apa ya, kita kan copot baju semuanya ya. Itu pas ketika itu memang saya masih nggak bisa renang dan nggak bisa apa-apa, saya itu nyemplung ke situ. Ternyata dalam, airnya dalam. Itu kita nyemplung, sudah main lama, terus pas sudah asik, ternyata ada petugasnya datang. Kita dikejar-kejar seperti itu. Saya tidak bisa naik, ya udah mau kelelep seperti itu. Akhirnya ada temen melemparkan balok kayu. Alhamdulillah masih bisa selamat pakai balok kayu itu. Kita lari, ada yang pakai sepeda dan apa. Itu belum mengenakan apa. Ya pokoknya lari gitu aja terus. Ya pokoknya asik lah. Pokoknya kita karena berbeda ya di kampungnya sama di ada Kalteknya. Ya kadang-kadang kita juga main ke Kaltek, kita apa ya? Ya namanya anak-anak ya usil ya. Kita hidupkan apa namanya? Long kalau sini. Mercon ya kalau sana kita bahasanya. Hidupkan mercon di sana, nanti satpam apanya itu pada ngejar semua, kita lari. Masuk lewat hutan. Masuknya lewat, jadi kan dipagar semua itu. Jadi kalau mau masuk itu memang harus lewat di gerbang, tapi memang ada di beberapa titik di hutan itu ada kayak pagarnya bolong, pagar tapi tanahnya itu bolong, jadi bisa masuk. Seperti itu, jadi kita bisa masuk lewat situ. Biasa. Nah itu masa-masa terkenang waktu kecil sih mainan. Itu dulu ngajar di SDIT Mutiara, jadi tempat saya sekolah dulu gitu. Ya bapak ngajar di situ dulu. Jadi sebelum saya sekolah kan sudah meninggal. Jadi saya sekolahnya di tempat dulu bapak Abi ngajar seperti itu. Bapak sekarang juga ngajar di ngajarnya sekarang di pondok di MBS lah kalau sekarang bahasanya, MBS Jatinom, sekarang sudah di Jatinom. Saya dulu ya waktu kecil ya namanya masih anak-anak ya. Ketika ditanya cita-cita apa saja disebut. Saya dulu lupa saya cita-citanya, pokoknya semuanya disebut, mau jadi polisi dan lain sebagainya disebut. Tapi itu kan cuman asal nyebut, tapi ndak ada gambaran seperti itu. Tapi setelah saya sekolah dan lain sebagainya, ya memang ada sih timbul cita-cita itu. Saya itu pengen jadi penerjemah salah satunya. Karena dulu sempat saya jadi bagian bahasa itu, pengen jadi penerjemah, tapi qadarullah sampai sekarang ya masih belum. Itu salah satu cita-citanya, pengen jadi penerjemah seperti itu dulu. Waktu SD, ketika ditanya sama guru olahraga waktu itu, ketika sudah mau kelas 6 waktu mau kenaikan, mau kelulusan, kita dikumpulkan sama guru olahraga, ditanya semuanya cita-citanya mau kemana. Saya itu nggak tahu, asal nyebut saya mau ke Jawa, mau ke pondok seperti itu. Dan saya asal nyebut sama guru SD. Qadarullah waktu liburan saya lagi main sama adik saya, kan saya sama adik itu beda rumah. Jadi adik itu diadopsi sama Bude. Jadi itu rumahnya kan di Kaltek. Saya lagi main di tempat adik saya.
lagi main asik ya, dulu main PS gitu, lagi main, tahu-tahu waktu liburan itu ditelepon, Budi ditelepon, Mas ini ada telepon dari Umi, persiapan mau ke Jawa besok. Langsung saya kaget, maksudnya saya nggak nyangka mau ke Jawa. Wah, saya langsung kaget, langsung pulang, besoknya sudah persiapan berangkat. Saya itu sampai nangis dan lain sebagainya, karena kan di Jawa nggak ada siapa, ya ada mbah sih di situ, tapi saya memang nggak ada niatan ke Jawa, maksudnya belum ada bayangan ke sana, kok tahu-tahu diminta ke sana. Spontan ya? Karena cuma ditanya sama itu kan guru olahraga ya, saya cuma asal jawab dan tahu. Ya setelah itu ya dimasukkan dulu ke, ya sekarang sekolahan saya waktu SMP itu sekarang yang tempat ngajar abi saya, tapi dulu beda, sudah ganti pengurusan seperti itu. Dulu masih namanya apa ya, Pondok Pesantren Rodotul Nasyiin. Kalau sekarang sudah ada tambahan MBS, walaupun dari dulu sudah ada MBS-nya, tapi memang MBS-nya dulu itu tidak tidak terlihat, karena apa ya, memang pengelolanya pengelolanya dari teman-teman yang lain seperti itu. Akhirnya mondok di Klaten, di Jatinangor seperti itu. Mondok saya di Rodotul Nasyiin itu ya 3 tahun SMP. Habis itu ya kebetulan salah satu pengajar saya sana ada yang alumni Darussyahadah. Ya saya kenal lah sama Darussyahadah. Akhirnya saya melanjutkan mondok di Darussyahadah seperti itu. Setelah dari DS kan ada penugasan ya dulu. Saya itu ditugaskan pertama kali ya di Darussyahadah. Tapi cuman nggak ngapa-ngapain, saya cuman bantu dapur. Akhirnya beberapa bulan saya dipindah ke Sumbawa. Nah, di Sumbawa itu saya baru kenal pondok tahfidz. Baru kenal ya nyimak santri seperti itu. Baru di Sumbawa. Jadi ya enak kayaknya, asik, maksudnya kita betah duduk lama. Tapi kalau yang kadang kan saya kurang seneng ya, tapi kok duduk lama saya bandingan yang lainnya itu kok saya bisa gitu loh, duduk lama. Tapi memang saya kalau dari segi hafalan memang nggak kuat, tapi saya duduk nyimak lama itu ya termasuk yang betah lah. Itu saya 2 tahun di sana, terus saya bukan kabur ya artinya diminta di sana, tapi saya pamit. Akhirnya ya yang pihak sana kurang senang loh. Ya saya pamit karena memang dipanggil sama orang tua. Jadi kan saya di Sumbawa udah 2 tahun, terus dipanggil pulang aja ke Klaten. Akhirnya saya pulang ke Klaten, itu bingung mau ngapain. Ya saya kalau suruh pertamanya itu saya disuruh sekolah lagi. Saya memang saya udah suntuk lah sekolah. Kalau belajar sih masa mau tahu, kalau suruh sekolah mondok lagi saya udah suntuk lah saya seperti itu. Maksudnya harus diem, maksudnya harus di tempat gitu terus. Akhirnya saya nggak kepikiran sekolah. Akhirnya abi itu datang, kamu pengen ngurus pondok iki atau kamu kamu pengen ngurus pondok iki aku sing sekolah atau kowe sing sekolah aku sak ngurus pondok iki. Wah, saya ya udah, saya pilih akhirnya saya sekolah aja daripada saya kan belum mau. Akhirnya saya sekolah saya ke Ibnu Abbas Klaten. Setelah dari Sumbawa, dari DS ke Sumbawa 2 tahun, saya ke Ibnu Abbas Klaten. Waktu itu masih ketemu. Ya. Saya 1,5 tahun, aslinya 2 tahun toh. Tapi qadarullah waktu mau setengah tahun terakhir itu kan sistemnya ketika itu DO ya, sistem DO. Kita bareng-bareng satu angkatan itu, pokoknya ya, ini jangan ditiru ya, jelek ya. Gimana caranya nggak di DO? Jadi sebelum di DO itu kita keluar aja, mundurkan diri, kita nggak sanggup ujian. Akhirnya kita mundurkan diri, jadi keluar sebelum kita di DO. Ya akhirnya pertengahan tahun saya keluar dari Ibnu Abbas, di rumah ya nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya ditawarin lagi abi itu kenal tahu AAKI. Ya sebelumnya saya udah dengar sih dari SFKM dan sebagainya, tapi belum tahu kalau ada sekolahan AAKI-nya. Langsung dikenalin sama abi, terus saya bismillah lanjut ke sana. Pertama kan setengah tahun dari Ibnu Abbas itu saya
di rumah saja bantu-bantu seperti itu. Terus pas buka pendaftaran itu saya ditawarin sama orang tua. Pertama saya juga, wah bisa nggak saya selesai, maksudnya belajar ini bisa nggak saya selesai, maksudnya karena kan kadang saya nggak betah ya kalau diapain gitu. Terus akhirnya dikasih tahu apa ya, kondisi sekitar. Jadi di Jatinom ya, di Klaten tempat saya itu diceritakan di atas, pokoknya di Jatinom ini dia yang daerah atas itu ada masjid ya. Ketika Jumatan itu bubar ya, bubar karena nggak ada yang nggak ada yang khotib dan nggak ada yang imamnya. Nah terus itu nanti tanggung jawabnya siapa? Nah kalau bukan tugasnya kita, itu tugasnya siapa? Seperti itu. Saya akhirnya masih mikir, ya bismillah, akhirnya saya datang ke AAKI sendiri ya, terus ya daftar. Itu saya terima nggak saya pokoknya. Akhirnya pas kebetulan ada pengumuman, kan saya tesnya hafalan juga saya nggak kuat dan lain sebagainya nggak. Terus akhirnya pas keterima itu saya alhamdulillah teriak saya keras-keras tuh waktu di rumah itu, kan di pondok itu juga, alhamdulillah keterima. Terus ya udah akhirnya masuk ke AAKI. Ternyata ya kenal yang di AAKI ya teman-teman, maksudnya adik-adik kelas yang di DS dan lain sebagainya, maksudnya teman-teman semua kenal, rata-rata kenal ya. Saya itu udah susah-susah masuk ke situ, mosok nanti kita gagal kita kan sistemnya di AAKI waktu saya itu, jadi ketika kita tidak sampai selesai kita mengganti. Nah mosok saya memberatkan orang tua lagi sebenarnya kan, padahal waktu pertama kali masuk saya sudah ada kasus itu, maksudnya wah mosok kita beratkan orang tua. Mosok saya mikir orang tua waktu itu, ketika itu gimana orang tua kita nanti loh seperti itu yang harus seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bertahan sampai akhir seperti itu. Ada saya di AAKI itu alhamdulillah ya bisa menyelesaikan setoran paling tidak. Kan waktu di Ibnu Abbas itu saya termasuk dari teman-teman yang lain, saya termasuk yang lambat sekali untuk setoran dan nggak selesai, setorannya nggak selesai. Tapi alhamdulillah di Ibnu Abbas itu saya juga dapat bisa belajar dari salah satu syekh juga, Syekh Mus'ad waktu itu. Terus ketika masuk AAKI alhamdulillah bisa setorannya selesai, tapi baru setoran, jadi belum kalau hafalannya baru sekedar menyetorkan saja. Tapi alhamdulillah itu udah bisa selesai, alhamdulillah ya, Ibu. Saya udah ini tugas tahun ketiga, berarti 3 tahun yang lalu, 2021 waktu pandemi. Tuh di tempat saya itu ya, di Gunung Kidul itu sebelumnya kan ada dai Ramadan ini ya. Jadi memang ada teman seangkatan di AAKI yang ditugaskan di situ. Ya. Yang ditugaskan di situ. Terus ada TPA seperti itu. Jalan seperti itu. Terus yang dari pihak sana minta dilanjutkan. Nah, dari situ pertama. Jadi memang sebelumnya itu ada pengajar di sana. Cuman pengajarnya itu pindah ke Jakarta. Jadi memang sepi hitungannya, tempatnya karena di pinggir jalan ya, penduduknya nggak rapet, penduduknya satu RT aja bisa dibilang yang datang ke situ itu santrinya bukan dari satu RT, karena dari RT di situ aja sudah anak-anaknya nggak ada, seperti itu, sepi. Terus kalaupun ada anak-anak yang sudah SMP, SMA itu memang udah pergi, maksudnya bukan pergi, udah mereka sendiri lah, ada yang mungkin sekolahnya pindah ke kota Wonosari terus ngekos di sana seperti itu. Jadi ya pertama ya melanjutkan dari teman yang tadi tugas Ramadan di situ, terus diminta, akhirnya saya yang diminta ditugaskan di sana. Kalau santri ya kan SAK-nya di sana kan bukan cuma untuk anak-anak ya, jadi memang ada mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu. Kalau di total itu ada 40-an santri. Kalau sama mbah-mbah sama anak-anak. Jadi anak-anak itu ya 20-an.
itu yang kehitung ya, kan ada kadang dari, kan kita di antara kali ya, maksudnya ada seberang kali, yang seberang kali itu memang ada juga santri-santri yang datang seperti itu, tapi itu nggak pasti. Jadi yang pasti itu ya sekitar 20-an, bukan ya 20-an ada. Kalau di SAQ ya cuma SAQ itu, jadi kan kalau habis subuh itu kita ada sama tahsin, lebih ke materi. Kita di habis subuh itu materi, ya alhamdulillah materi sudah selesai, sekarang sudah sampai makhorijul huruf ya. Itu mbah-mbah. Jadi ibu-ibu dan mbah-mbah, pokoknya bapak-bapak yang dewasa-dewasa. Itu dari habis subuh sampai suruk. Ya habis subuh sampai suruk itu paginya. Kemudian nanti sore ba'da asar itu baru yang untuk anak-anak. Yang untuk anak-anak itu dari ba'da asar biar menjelang maghrib ya, sampai menjelang maghrib. Terus nanti ba'da maghrib itu lanjut lagi yang ibu dewasa tadi. Ba'da isya lanjut lagi dewasa sampai isya. Ba'da maghrib sampai isya, seperti itu. Itu kalau untuk SAQ-nya. Untuk SAQ seperti itu. Waktu di Sumbawa itu di Pondok Tahfidz. Jadi ya kita benerkan bacaan sama menerima ya. Kalau saya waktu itu belum sampai ke situ ya. Saya cuman untuk istiqdad, jadi persiapan santri sebelum menyetorkan hafalannya itu saya yang nerima seperti. Jadi saya untuk persiapan santrinya nanti baru disetorkan ke murabinya, kalau di sana muhafidnya, jadi ke murabinya seperti itu. Kalau saya dapat dari Abi itu apa? Tadi kalau kita bisa mengajarkan paling tidak Al-Fatihah seperti itu. Ya karena Abi walaupun di pondok dan yang hitungannya kan beliau di Pondok Putri ya, termasuk yang termasuk yang tua. Jadi yang sudah dari ustadz ini yang lain itu yang mukim di pondok itu Abi yang paling tua. Itu kan kerjanya Abi ya, saya masya Allah saya nggak bisa ngikuti, belum bisa. Itu walaupun beliau tapi yang dipegang itu yang masuk pondok itu yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi Abi itu walaupun di pondok tetap ngajar Iqra. Tapi jadinya ya masya Allah, saya kadang dengar sendiri, lah kok itu bisa sampai seperti itu ya. Pertama ya memang dari Iqra enggak bisa baca itu, padahal itu di pondok. Nah, jadi ya biasanya kan seperti itu. Tapi kalau Abi itu malah ngajarnya itu makanya yang malah yang Iqra lah. Saya pernah tanya, lah kok pilihnya yang Iqra? Ya karena pondasinya itu kan penting ternyata. Maksudnya pondasi nanti kan kalau sudah pondasinya jadi, yang lainnya insya Allah beda seperti itu. Ya saya pertama ya termotivasi juga dari itu, karena saya juga lihat sendiri seperti itu. Waktu saya di Gunung Kidul itu ya yang paling bikin ya salah satu penyemangat itu, sana itu ada bapak-bapak, mbah-mbah. Waktu saya pertama kali ketemu itu memang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak kenal huruf. Ya alhamdulillah setelah belajar karena semangatnya, terus bisa kenal huruf dan sampai bisa membaca, terus tahu hukum-hukum bacaan. Nah itu salah satu juga yang memotivasi. Jadi gimana ya, kita ketika ketika mengajarkan terus mereka itu bisa, paling tidak yang walaupun tidak harus bisa, tapi ketika mereka bisa itu kan salah satu motivasi tambahan. Jadi kita masya Allah senang juga kita bisa mengajarkan seperti itu. Kalau jadi penerjemah saya masih ada keinginan ya, tetap masih ada keinginan. Tapi karena sekarang yang masih bisa di jalan, yang masih bisa saya lakukan itu ya masih kemampuannya itu masih ya mengajarkan Al-Quran masih tahap itu ya, makanya saya terus ya yang saya bisa lakukan ya saya lakukan dulu seperti itu. Saya ngerasa asik, seneng aja ya karena memang saya kalau pertama saya ketika suruh seperti modelnya ceramah ya, maksudnya itu saya orangnya kaku. Jadi saya memang suruh jelaskan di depan itu kaku. Tapi waktu ketika saya jelaskan tajwid walaupun saya belum maksimal, itu rasa semangat itu muncul seperti itu. Terus ketika ada ustadz-ustadz yang bahas tentang ilmu-ilmu tajwid, itu memang saya semangat gitu. Jadi karena memang ini asik seneng lah, karena seneng dulu seperti itu. Karena memang ya mungkin salah satu kelebihan saya ya memang di situ. Tapi walaupun memang belum maksimal seperti yang lainnya, tapi ya kelebihan saya mungkin di situ seperti itu.
Di sana kan juga ada rumah singgah ya. Nah, dulu Yatim Smart, sekarang kerjasama sama Muhammadiyah. Saya juga ngajar di rumah singgah yatim. Jadi ngajar di situ juga. Kemudian sambil ya paling nggak jual-jual sedikit apa, jual-jualan, jual madu, jual sabun dan sebagainya. Terkadang memang ketika kita ngajar terus itu memang saya juga ngerasa apa ya, kok kosong. Maksudnya kok kita ndak diisi-isi. Apalagi kan di Gunung Kidul saya juga nyari makanya memang harus ke Solo, dan ya kadang saya memang merasa seperti itu. Jadi kalau pas memang benar-benar mau ngajar seperti itu, terus kok kayak apa ya, kerasa hatinya itu kayak gersang sekali. Jadi kan nggak apa mau nyampaikan itu ndak gimana ya, kita maksudnya hati kita kayak gini, kita mau nyampaikan nggak tenang, itu biasanya saya izin, biasanya saya pamit ya. Terkadang seperti itu, terkadang juga ya itu mungkin jadi kalau pas saya apa ya, pas nggak enak seperti itu, saya paksakan ngajar ya, seringnya ke anak-anak. Itu rasanya apa ya, rasanya itu pengen. Terus kalau pas lagi saat seperti itu, anak-anak itu kayak susah banget diatur. Kalau pas seperti itu, anak-anak itu kayak susah banget diatur. Pas hati kita ndak apa itu kayak kok nggak manut seperti itu. Ya kadang saya turun kan dari gunungnya, saya ke Solo ya, kadang nemuin Ustaz Sahat ya, kadang ikut kajian, kadang ya cerita sama guru-guru. Kadang ya kalau umpama dari kantor kan ada ngadain kegiatan, wah itu saya seneng banget, maksudnya langsung mesti saya ikut. Ya kadang ya karena ketemu teman, terus yang diobrolkan kan berbeda ya, kita pas di tempat tugas sama ketika udah temu teman yang lain kan yang diobrolkan berbeda ya. Kadang seperti itu seringnya ya. Kalau ingin apa ya, sekolah saya masih gimana ya, tapi kalau belajar saya pingin. Jadi kalau belajar itu ya, saya kan termasuk apa ya, kalau dulu di pondok itu saya termasuk di apa ya, yang diomongin bukan ya, saya yang karena saya suka tanya ya, jadi saya sampai dapat apa, kepo seperti itu ya. Karena memang saya itu kalau bertanya jawaban belum jelas, saya tanya sampai benar-benar dapat ya. Kalau belum, saya kayak masih raguan. Jadi kayak saya memang suka kalau memang ada fasilitas belajar, saya suka. Tapi kalau untuk yang sekolah seperti itu, saya masih sebentar dulu. Karena kadang saya nggak apa ya. Tapi kalau diskusi sekolah belajar seperti itu, saya senang banget. Saya memang ya kan punya rencana, tidak mungkin ya saya wallahu alam sih. Saya juga memang tidak berencana kan di Gunung Kidul terus ya. Ada rencana tetap pindah ya, tapi wallahu alam kapan belum tahu. Itu memang saya rencana tetap pinginnya itu balik ke pondok seperti itu. Jadi tetap pindah tapi balik ke pondok biar dapat apa ya, walaupun biah itu bisa dibangun ya. Tapi memang saya memang punya rencana nanti apa ya, baliknya itu tetap ke pondok, kita ngajar di pondok. Jadi ketika sudah tua, makanya sudah besar semuanya, itu tetap bisa apa ya, bisa dapat lingkungan yang baru. Walaupun biah itu bisa dibangun, tapi kalau saya belum yakin bisa bangun biah itu sendiri seperti itu. Jadi ya, saya planning ke depan tetap nanti kalau memang sudah tidak tugas di Gunung Kidul, itu memang saya rencana balik ke pondok seperti itu. Dan untuk SAQ ya saat ini ya memang apa nih, memang belum ada apa ya, saya itu pengen dari anak-anak itu memang ada yang ikut mengajar ya sampai sekarang, tapi memang belum terlihat. Sampai saya sudah apa ya, sering ngajak anak-anak itu, sampai sekarang kan anak-anak itu sering saya ajak nginep. Jadi sampai saya pasangkan wifi supaya anak-anak itu paling tidak ya ke masjid, paling tidak main seperti itu, nanti tetap biar ada yang apa ya, seneng di masjidnya. Karena apa, masjidnya itu kalau mbah-mbahnya itu udah nggak ada, udah nggak ada yang ngisi seperti itu. Kalau bukan pas waktu kegiatan seperti itu, nggak ada yang ngisi. Jadi ya kan kasihan, makanya sampai mbah-mbahnya mikir besok ini siapa ya yang melanjutkan masjid ini kalau nggak ada isinya. Udah tua-tua semua, anak-anak itu datangnya pun ketika memang kegiatan. Jadi pas ya memang wajar ya, di mana-mana ya duhur asar itu kan benar-benar kosong seperti itu. Tapi kan kalau ada anak-anak yang memang tetap di situ kan alhamdulillah
Ya sekarang baru itu sih rencananya, memang narik anak-anak supaya bisa pokoknya di masjid terus ya. Ya memang sekarang kalau malam itu memang sudah sering ya anak-anak nginep main sama saya. Jadi saya sering keluar. Kalau malam itu nemeni anak-anak itu cuman main anak-anak sambil ya, sering. Ya ketika mengajar itu kan kita banyak dihadapi masalah ya. Itu gimana caranya? Pertama niat, karena jaga niat waktu ngajar itu kadang ya susah. Ya jaga niatnya karena Al-Quran, kita belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu kan perkara yang besar ya, perkara yang besar. Ketika niat kita salah ya bisa-bisa nanti bukannya kita malah mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan pahala, tapi malah bisa-bisa kan kita yang diseret seperti itu. Jadi ya paling penting ya niat, karena memang menjaga niat itu susah. Terus ketika ada masalah ya gimana caranya kita menghadapi masalah tersebut ya, pasti ada jalan keluarnya walaupun itu susah ya. Kadang kita memang ketika ada masalah itu rasanya pengen lari terus pokoknya kita tinggal, tapi ya gimana caranya, masalah kan harus dihadapi seperti itu ya. Itu pesan dari saya, paling tidak apa ya, untuk diri saya sendiri ya, itu paling penting untuk diri saya sendiri, untuk menjaga niat. Kemudian sama ketika ada masalah ya hadapilah masalah tersebut, karena ketika kita menghindari masalah itu nggak akan selesai seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah, aku qouli hada, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.